So, di video kali ini kita bakal berbagi 5 hal yang wajib dilakukan setelah sampai di Australia. Hai, balik lagi bersama aku Asti Tada. Nah, udah lama ya kita nggak pernah buat video karena selama ini kita sibuk. Dan aku juga baru pindah apartemen. Jadi sekarang aku berada di apartemen yang baru, tapi masih sama posisinya, ada bunga-bunga gitu karena bunga yang kemarin aku pindahin ke sini. Kita pindah minggu yang lalu ya, nggak terlalu lama sih. Jadi sibuk mindahin barang, jadi nggak pernah deh buat video. Nah, sekarang kita kembali lagi. So, di video kali ini kita bakal berbagi 5 hal yang wajib dilakukan setelah sampai di Australia. Nah, biasanya teman-teman atau yang punya adik mau ke sini atau yang punya saudara mau ke sini pasti cari-cari informasi kan setelah sampai di Australia, gimana sih, apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang dibutuhkan atau apa gitu. Karena kalau di Indonesia kan sudah terbiasa mau kemana-mana nggak usah mikir karena punya mobil sendiri, punya motor sendiri dan bla bla bla. Oke, so kita bakal berbagi 5 hal ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman atau buat keluarganya nanti yang mau. Oke, yang pertama, SIM card atau kartu telepon. Nah, kalau di Indonesia kan sama tuh, ada kayak Simpati, ada XL, ada Indosat. Nah, di Australia juga gitu, ada Optus, ada MySim, ada Vodafone. Nah, aku lebih menyarankan teman-teman pakai Vodafone karena Vodafone itu paling murah, paling gampang dapatnya juga. Terus kita bisa ambil plan, jadi kayak paket gitu, kayak ambil paket gitu, jadi kita bayar per bulan. Nah, bayar per bulan itu $40. Nah, itu teman-teman sudah bisa telepon lokal unlimited, jadi nggak ada batasnya telepon lokal. Terus SMS lokal juga nggak ada batasnya. Terus international call-nya juga ada. Terus paket datanya juga unlimited juga. Jadi itu udah including all, jadi teman-teman nggak perlu takut aduh paketnya habis atau apa gitu. Nah, terus untuk international call-nya teman-teman yang punya mama, mungkin mamanya nggak bisa pakai yang layar sentuh, jadi harus teleponnya ini. Kayak aku punya mama aku nggak bisa pakai, dan memang di kampung gua nggak bisa ada internet, jadi teleponnya pakai international call. Oke. Dan rata-rata di sini orang Indonesia atau international student dari negara manapun, mereka rata-rata pakai Vodafone gitu. Jadi aku sih lebih saranin teman-teman pakai Vodafone. Oke. Terus belinya di depan, pas keluar dari bandara, di depan udah langsung ada kayak counter telepon gitu, kayak di Indonesia ada counter jual SIM. Nah, di Australia juga ada di situ. Terus di Australia kalau mau beli SIM kita harus pakai paspor, jadi nggak beli SIM kayak beli aja gitu, nggak. Jadi di depan bandara situ teman-teman tinggal bilang mau beli SIM, terus mau sekalian paketnya. Kalau bisa sekalian paketnya biar teman-teman bisa gampang searching alamat atau apa gitu, jadi nggak bingung nanti internetnya. Terus di situ kamu ngasih paspor dan udah deh, langsung dipasang SIM-nya, langsung bisa dipakai. Oke. Terus yang kedua, Opal Card. Nah, Opal Card ini penting banget, teman-teman harus wajib dapatkan setelah sampai di Australia. Karena apa? Kamu di Australia kemana-mana tergantung sama public transport. Jadi kamu harus naik tren, harus naik bus atau tram atau ferry. Nah, itu pakainya Opal Card. Nah, teman-teman bisa dapatkan juga langsung di depan bandara. Di depan bandara di sebelahnya tempat beli SIM HP tadi. Nah, kamu langsung ambil, di situ ada tulisan Opal Card. Kamu tinggal minta Opal Card di situ gratis, tapi kamu harus kasih uang $50 dan kamu dapat. Tapi $50 itu masuk ke Opal Card kamu. Jadi kalau kamu naik train kamu tinggal tap gitu. Terus kalau habis, teman-teman gak usah khawatir, kamu bisa reisi gitu, bisa isi lagi di 7-Eleven atau bisa di supermarket kayak Coles, atau bisa juga lewat dari
aplikasi banking. Jadi teman-teman bisa lewat HP bisa transfer gitu ke Opal Card-nya dari rekening ke Opal Card. Jadi nggak perlu ke ini gitu, ke 7-Eleven atau ke train station juga ada. Oke. Nah, itu dia Opal Card. Jadi teman-teman harus wajib punya Opal Card. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah rekening atau buka rekening bank. Nah, di Indonesia juga ada bank kan, ada BCA, ada BRI, ada Mandiri. Nah, di Australia juga banyak bank. Nah, aku sih lebih saranin teman-teman pakai Commonwealth Bank, karena Commonwealth itu pertama gampang bukanya, jadi nggak ribet sih kayak bank yang lain. Kata teman-teman gue sih lebih ribet. Nah, rata-rata kita orang Indonesia yang ada di Australia pasti kita pakai Commonwealth Bank, karena Commonwealth Bank itu pertama dia biaya administrasi gratis, jadi nggak ada administrasinya. Terus kalau teman mau transfer uang, misalnya teman mau transfer uang ke aku, itu gratis, nggak pakai kena bayar. Kayak kalau di Indonesia aku mau transfer dari Mandiri ke BRI, aku pasti kena bayar Rp6.000 kan. Nah, di Commonwealth Bank ini kita nggak perlu bayar gitu. Jadi aku lebih saranin teman-teman pakai Commonwealth Bank. Oke, nah di Commonwealth Bank juga, kalau di Indonesia kan kita dapatkan kalau buka rekening pasti ada buku bank dan ada ATM kan. Nah, kalau di Australia kita cuma dapat ATM doang. Jadi semua buku banknya bla 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 itu semua transaksi lewat online. Jadi kita nggak perlu nggak perlu buku bank lagi, jadi semua sudah online. Nah, terus kamu juga bisa punya 2 akun dalam satu ATM. Jadi ada satu personal account dan ada satu yang namanya saving account dalam satu ATM ya. Nah, personal account ini teman-teman bisa tap, misalnya kamu mau beli minuman, kamu tinggal tap, kamu beli makan tinggal tap gitu di restoran atau dimanapun. Nah, tapi kalau yang di saving ini kamu nggak bisa tap, kamu bisa tap tapi harus pakai PIN. Jadi kamu harus tekan PIN-nya. Nah, kalau yang di personal account ini kamu nggak usah tap. Nah, jaga-jaga kalau misalnya kartunya teman-teman hilang, orang kalau tap ya dia hanya pakai uang yang ada di personal account, tidak bisa dipakai yang ada di saving account. Nah, so teman-teman nanti kalau misalnya udah punya rekening dan uang masuk, biasanya uang masuk ke rekening kita itu langsung masuk ke personal account. So teman-teman harus pindahin ke saving account, sisain di situ di personalnya mungkin $10 atau $20 gitu. Nah, jaga-jaga kalau teman-teman hilang kartunya terus dapat orang yang jahat, dia langsung masuk ke satu supermarket, dia tap, uang kita habis deh gitu. Nah, kalau misalnya hilang, paling $20 yang hilang yang di personal account, yang tidak di saving account. Oke. Terus the next one is TFN atau tax file number. Jadi tax file number ini penting banget teman-teman, soalnya kalau nyari kerja pasti bosnya minta kita tax file number sama nomor rekening. Ini 2 nggak pernah dilupakan sama bos. Jadi kalau kita kerja pasti butuh ini, karena kita harus bayar pajak di Australia. Oke. Nah, teman-teman, cara ngurusin tax file number ini gampang kali. Kalian tinggal search di bawah, nanti aku taruh linknya di sini. Kamu tinggal isi lewat online. Habis itu kalau nggak salah sekitar 3 hari 4 hari kayaknya, pokoknya nggak nyampe 1 minggu kok, itu langsung dikirim nomor tax file numbernya ke alamat kamu. Jadi pasti nanti kamu isinya benar, nama kamu, paspor, semuanya, alamat. Jadi nanti dikirim sama government-nya ke alamat kamu. Kalau kamu sudah dapatkan, kamu sudah boleh deh cari kerja, kamu sudah bisa kerja dan dimanapun kamu bisa kerja, oke? Karena kamu sudah punya rekening dan kamu sudah punya tax file number. Okay? Terus yang kelima sekarang itu RSA atau RSA atau Responsible Serve of Alcohol. Nah, ini sih sebenarnya tergantung nanti teman-teman mau pakai, mau ini atau tidak. Tapi
sebaiknya sih iya, karena kalau misalnya teman-teman mau cari kerja kayak di restoran, kafe gitu kan, di bar atau di hotel, biasanya kalau kamu kerja di bagian uh, kayak di restoran begitu, kamu butuh ini karena di mana rata-rata di Australia itu pasti ada alkoholnya gitu, jadi pasti dibutuhkan yang namanya license. Nah, RSE ini ada kayak sebuah license gitu, kayak SIM gitu, jadi kalau kita nggak punya SIM kita nggak boleh serve alkohol gitu. Nah teman-teman, ini wajib kalau teman-teman mau kerja di bagian hospitality yang tadi aku bilang, cafe, bar, hotel, restoran. Tapi kalau memang teman-teman kerjanya nanti aku kerjanya bagian housekeeping kok gitu kan, atau aku nanti kerjanya bagian cleaner kok, ya itu sebenarnya nggak butuh sih. Tapi kalau misalnya teman kerjanya yang tadi aku sebut, wajib kalian harus punya RSE. Oke, nah cara dapatin license-nya ini teman-teman tinggal klik link di bawah ini. Nanti teman-teman tinggal daftar. Setelah udah daftar, nanti teman-teman dapatkan jadwal kelasnya. Terus kamu datang ujian gitu. Ada soalnya di sana, terus gampang kok. Habis itu udah selesai. Kayaknya nggak nyampe 2-3 jam udah langsung selesai dan kamu sudah bisa dapatkan license-nya. Jadi teman-teman nggak usah bingung gitu. Oke, nah itu dia teman-teman 5 hal yang wajib kamu lakukan setelah sampai di Australia. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang nanti mau datang ke Australia. Terima kasih sudah nonton dan selamat datang di Australia. Kita tunggu ya. Bye bye.